Pemirsa Fox Point TV, dimanapun kalian berada, salam semangat, salam nasional. Sore hari ini kami hadir lagi di studio Fox Point TV untuk membicarakan tema yang cukup penting yang perlu menjadi perhatian kita bersama, yaitu tentang rancangan undang-undang perampasan aset. Kali ini kami menggarisbawahi tema rancangan undang-undang perampasan aset, Jokowi ngegas, DPRD slow. Ini memang sangat menarik karena dari pemerintah sudah terus mendesak ke DPR untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset ini. Kali ini saya lagi-lagi ditemani oleh Bung Lusius Karus, pengamat politik dari Formapi. Selamat sore, Bang Lusius. Selamat sore, Bung Norben. Ya, semoga dalam keadaan yang sehat ya, Bung Lusius. Ya. Bung Lusius, ini menjadi menarik ya, karena rancangan undang-undang perampasan aset ini sudah melewati perjalanan yang panjang. Ya. Bahkan sejak 2010 rancangan undang-undang perampasan aset ini sudah mulai didengungkan, mulai didorong ke parlemen untuk segera disahkan. Tapi yang terjadi seperti yang kita ketahui hari ini, seperti rancangan undang-undang perampasan aset ini bukan suatu yang menarik bagi teman-teman kita di parlemen, ya. Betul. Bahkan bisa kita katakan mereka justru mengabaikan, ya. Kenapa demikian? Karena sudah melewati perjalanan panjang, bahkan Jokowi sebagai presiden, ya, dari pihak eksekutif sudah 1 bulan yang lalu sudah mengeluarkan surat presiden untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset ini. Bagaimana Bung Lusius melihat dinamika ini? Apa yang terjadi bahwa Jokowi sebagai pemerintahnya mendesak ini terus-menerus, sementara teman-teman kita legislatif malah slow respon terhadap desakan pemerintah ini? Ya, saya kira sih ini sesuatu yang menarik gitu ya, karena biasanya atau umumnya DPR 2019-2024 ini, apapun yang disodorkan Jokowi atau apapun yang disodorkan oleh pemerintah akan menjadi barang yang begitu cepat untuk diolah dan diselesaikan. Contoh apa? Cipta kerja misalnya. Undang-undang cipta kerja. Ada RUU IKN. Ya, itu kan RUU yang awalnya dibuat atau disusun oleh pemerintah draftnya, ya. Terus dikirimkan ke DPR untuk dibahas. Tidak butuh waktu lama biasanya di DPR. Cepat kilat ya. Betul. Bahkan IKN itu tidak sampai 1 masa sidang, tidak sampai 3 bulan gitu ya. Udah selesai jadi. RUU Cipta Kerja yang ratusan pasal itu juga bisa diselesaikan dalam waktu kurang lebih 10 bulan gitu ya. Padahal misalnya kita pernah juga mendengar RKUHP itu sudah berperiode-periode dibahas di DPR. Tapi baru di periode sekarang ini bisa diselesaikan. Jadi ada RUU yang nampak sangat cepat dibahas oleh DPR, RUU yang didorong oleh pemerintah gitu ya. Dan pemerintah nampaknya seperti punya garansi khusus gitu di DPR ketika kita tahu bahwa koalisi pendukung pemerintah itu dominan di DPR. Jadi pemerintah merasa tidak punya kesulitan untuk kemudian mendorong kebijakan atau RUU apapun ke DPR. Ya. Dan selama ini sih DPR cukup bisa diandalkan oleh pemerintah gitu ya. Apapun yang diusul oleh pemerintah, mereka dengan cepat merespon. Ini beda nasibnya dengan RUU perampasan aset ini gitu ya. Minimal yang kita lihat sekarang ini gitu, Presiden sudah mengirimkan surpres pada tanggal 4 Mei 2023 lalu gitu ya. Tapi sampai hari ini janji-janji saja yang muncul dari DPR gitu ya. Surpres yang dikirimkan Presiden itu belum juga dibacakan oleh pimpinan DPR di rapat paripurna. Karena biasanya surat-surat Presiden itu akan dibacakan di paripurna, lalu pimpinan akan mengatakan bahwa DPR menerima surat ini. Lalu karena ini terkait dengan pembahasan RUU, pimpinan DPR kemudian menentukan
bersama BAMUS tentu ya, menentukan alat kelengkapan apa yang akan ditugaskan oleh DPR untuk bersama pemerintah membahas RUU ini. Itu yang tidak dilakukan sampai sekarang saya kira, yang membuat kita kemudian mengatakan ada sesuatu yang kemudian membuat DPR atau pimpinan DPR sekurang-kurangnya gitu ya, tidak juga mendorong proses pembahasan RUU perampasan aset ini segera dilakukan. Justru yang menarik Bung Lusius bahwa tadi menarik bahasanya Bung Lusius, ada sebenarnya pemerintah punya garansi ya dengan koalisi yang begitu gemuk ya, yang pro pemerintah lah ya itu. Tapi undang-undang ini kenapa menjadi begitu sulit gitu ya, begitu sulit, bahkan sedikit dihindari oleh teman-teman di parlemen untuk dijadikan undang-undang. Ya saya kira ini juga bukan hal baru gitu ya, bahwa RUU terkait dengan bidang pemberantasan korupsi, penegakan hukum gitu ya, seperti RKUHP gitu ya, itu juga memang selalu memakan waktu gitu ya. Dan terkait dengan pemberantasan korupsi, saya kira revisi undang-undang KPK itu bisa kita jadi rujukan, walaupun nasibnya agak berbeda gitu ya, karena respon cepat DPR untuk membahas revisi undang-undang KPK waktu itu memang didasari pada kepentingan untuk agak melemahkan KPK gitu ya, dan mereka berhasil gitu ya. KPK hampir seperti mati suri sekarang ini gitu ya. Mereka saat itu punya kepentingan yang nyaris sama dengan pemerintah, sehingga ya tidak ada alasan untuk kemudian memperhambat atau memperlambat proses pembahasan gitu ya. Ini beda, perampasan aset ini baru ya. Dan ini masih satu jenis gitu ya, tujuannya dengan undang-undang KPK gitu ya. Sasaran akhirnya ya koruptor, kalau itu di KPK. Terus yang ini aset yang berasal dari tindak pidana gitu ya, tindak pidana apapun. Dan bicara soal korupsi, bicara soal aset ilegal, saya kira itu ya bicara tentang orang-orang yang terlihat atau nampak kaya gitu ya. Tapi kita tidak pernah tahu kekayaan itu apakah semuanya berasal dari sumber-sumber yang legal atau tidak gitu ya. Dan saya sih bisa memahami ketika kemudian ada keengganan dari DPR untuk segera merespon ini gitu ya. Kita tahu betul bahwa DPR, DPRD, juga eksekutif, yudikatif gitu ya, masih jadi lembaga di mana korupsi itu menjadi bersarang dengan baik gitu ya. Dan tentu saya kira kalau kita bicara DPR, kita tidak bicara DPR ansih gitu. Di sana ada partai politik. Di sana ada cukong-cukong yang membiayai partai politik. Jadi ada banyak sekali kelompok yang kemudian terseret dan menjadi target ketika dari undang-undang ini ya. Dan karena itu saya kira memang mereka pasti harus hati-hati gitu. Karena jangan-jangan nanti RUU ini bukannya untuk menyelamatkan bangsa, tapi justru untuk menggali lubang buat mereka gitu ya. Jadi sudah capek-capek bikin undang-undangnya, malah undang-undang ini tadi justru menjadikan mereka target atau sasarannya. Artinya itu alasan kehati-hatian mereka atau keterlambatan mereka dalam merespon hal ini gitu. Saya kira itu yang kita duga betul, karena kalau misalnya melihat materi dari RUU perampasan aset ini, ini nanti sasarannya bukan ke orang ya. Ini sasarannya ke aset. Jadi aset-aset yang tidak bisa dibuktikan legalitasnya, atau yang dicurigai atau diduga berasal dari sumber aksi pidana tertentu, itu akan dirampas tanpa perlu harus menunggu proses persidangan di pengadilan. Gitu. Perampasan ini untuk kebutuhan negara kan? Betul. Coba bayangkan misalnya ada satu pejabat, bukan pejabatnya, istrinya misalnya. Ya, kalau pejabatnya adalah laki-laki, dia punya istri, lalu flexing, menunjukkan kemewahannya di media sosial, lalu menjadi sorotan publik gitu ya. Nanti lembaga yang kemudian bertugas merampas aset ini bisa kemudian langsung mendatangi orang itu gitu ya. Lalu mengecek misalnya seberapa kemudian legalitas dari aset-aset itu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak, kemudian itu langsung bisa dirampas oleh negara. Jadi tanpa melalui proses hukum, sehingga mestinya ini jadi saluran yang mudah bagi negara untuk kemudian mengembalikan aset-aset yang selama ini berpindah tangan ke orang-orang tertentu atau ke perusahaan tertentu. Ya. Dan saya kira sih itu dia tingkat kesulitannya atau tantangannya di situ. Ini nanti
tidak menyasar orang tapi menyasar aset, ya. Okay. Dan kita tahu dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi, ya, betul. Potensi ada banyak aset juga yang di bawah kendali orang-orang, aset-aset yang sulit dipertanggungjawabkan legalitasnya ya. Itu dalam ancaman kalau RUU ini disetujui gitu. Oke, Bung Lusius, nanti ketika RUU ini disahkan, lembaga yang punya kemungkinan besar yang akan menjadi lembaga untuk atau akan dibentuk lembaga baru untuk mengeksekusi gitu undang-undang ini itu. Kalau dari pengalaman selama ini biasanya kalau ada undang-undang baru, lalu ada tuntutan di dalamnya, ada penegakan hukum atau ada operasional khusus yang harus dijalankan untuk memastikan undang-undang ini terlaksana. Umumnya sih keputusannya membentuk lembaga baru. Entah nanti ini seperti apa gitu ya. Tapi kan kita tahu ada juga kepolisian, ada kejaksaan dalam proses pembahasan RUU perampasan aset ini. Justru karena keterlibatan dua lembaga penegak hukum ini, saya kira sulit sekali nanti salah satu lembaga mau menyerah gitu ya. Dua-duanya pasti punya kepentingan untuk kemudian menjadi penanggung jawab perampasan aset ini. Coba bayangkan gitu ya. Kalau kita berpikir seperti situasi saat ini gitu ya, bahwa penegak hukum banyak mendapatkan keuntungan gitu ya dari dari tugasnya menegakkan hukum gitu ya. Saya kira tugas pemberantasan aset ini akan jadi lahan baru gitu ya, yang bisa kemudian dimanfaatkan kalau penegak hukumnya masih belum beres seperti sekarang ini. Artinya masih pekerjaan yang sangat panjang ini ya. Selain harapan besar kita kan rancangan undang-undang ini segera disahkan. Lalu kemudian memang ada tahap-tahap selanjutnya untuk kemudian bisa mengeksekusi undang-undang ini sendiri. Yang berikut Bang Lusius, dalam pencarian kita justru ada respon dari pimpinan DPR bahwa ada alasan mereka sedang menunggu suara dari masyarakat untuk kemudian akan secara serius membicarakan rancangan undang-undang ini. Buat saya respon ini sangat lucu gitu, karena masyarakat bisa dipastikan sangat mendukung rancangan undang-undang ini karena sasaran utamanya adalah aset-aset yang secara legalitas itu tadi tidak jelas dan kemudian akan diambil kembali untuk kepentingan negara, dalam hal ini ya kepentingan masyarakat banyak. Gimana Bung Lusius melihat respon pimpinan DPR seperti ini? Ya, itu yang saya selalu katakan, itu rasionalisasi aja sebenarnya gitu ya. Mereka selalu mencari-cari alasan untuk bisa menunda, bahkan jika perlu mengabaikan pembahasan RUU ini di periode ini gitu ya. Ada banyak sekali alasan yang mereka kemukakan. Misalnya DPR masih punya tugas lain, yaitu membahas RAPBN 2024 gitu ya. Padahal kita sudah tahu betul selama ini juga tugas-tugas pembahasan anggaran itu sudah biasa aja dilakukan beriringan dengan pelaksanaan fungsi lain seperti pembahasan RUU. Jadi mestinya lembaga sebesar DPR itu punya manajemen kerja yang baik, jadi tidak bisa kemudian kesibukan melakukan sesuatu yang lain dijadikan alasan untuk kemudian mengabaikan tugasnya yang lain. Jadi saya kira sih berbagai alasan yang dikemukakan oleh DPR sejauh ini, pimpinannya maupun anggotanya, itu hanya untuk mengulur-ulur waktu saja gitu ya. Itu semua membuat kita kemudian membaca DPR sebenarnya tidak punya kemauan kuat untuk membahas RUU ini ya. Dan kita sudah katakan tadi ada ketakutan luar biasa karena RUU ini nanti tidak menyasar orang tapi justru merampas aset. Mereka bisa selamat gitu dari penjara, tapi aset mereka bisa saja tidak selamat gitu. Bung Lusius, dengan waktu yang tersisa ini, tahun politik ini ya, 2024 adalah lembaran baru lagi tahun politik Indonesia gitu. Apakah ada kemungkinan rancangan undang-undang ini bisa dieksekusi oleh teman-teman di legislatif? Saya melihat ada peluangnya gitu ya. Kalau melihat cara kerja mereka di periode 2014-2019 gitu ya, revisi undang-undang KPK yang saat itu banyak ditolak oleh publik gitu ya, itu dilakukan oleh DPR setelah pemilu ya. Saat mereka kemudian tidak punya kepentingan untuk mendapat dukungan suara dari pemilih gitu ya, saat mereka sudah yakin
mereka terpilih dan tidak terpilih. Jadi tidak ada beban politis atau beban elektoral yang membuat mereka kemudian melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Saya melihat waktu setelah pemilu itu waktu yang paling strategis buat mereka. Jadi mereka nggak ada urusan lagi dengan ya berbasa-basi dengan pemilih, dengan publik gitu ya. Artinya menunggu periode baru ini bicara lagi rancangan undang-undang ini. Betul, sebelum akhir periode. Akhir periode, justru sebelum tapi setelah pemilu. Jadi pemilu sudah ketahuan hasilnya ini. Anggota DPR yang incumbent ini sudah tahu dia terpilih atau tidak terpilih lagi. Jadi kan nggak ada beban lagi. Beban politiknya masih 5 tahun lagi beban itu baru datang lagi. Jadi saat tidak ada beban ini lagi, mereka leluasa untuk kemudian membahas RUU yang bahkan misalnya isinya ditentang oleh publik. Jadi RUU perampasan aset ini kalau desain yang sekarang yang dibuat oleh pemerintah ini mungkin menakutkan bagi DPR atau bagi partai politik, tapi saat itu nanti mereka kemudian bisa melakukan upaya-upaya untuk misalnya memperhalus pengaturan-pengaturan dalam RUU ini sehingga tidak membahayakan mereka. Dan saatnya setelah pemilu itu mereka nggak punya beban lagi. Jadi mereka mau melakukan sesuatu seenak mereka saja tanpa kemudian punya impact politik terhadap mereka gitu ya. Ya saat itulah RUU yang riskan seperti ini, jadi mereka tetap bisa bilang ke publik nanti, lihat dong, kami berani membuat RUU perampasan aset, tapi isinya kemudian jauh dari apa yang diinginkan direkomendasikan oleh pemerintah atau publik ya. Betul. Tapi buat Bung Lusius sendiri bahwa RUU ini harus menjadi prioritas atau bagaimana, Bung? Saya kira sih dari tujuannya gitu dan dengan pikiran atau bayangan saya itu bahwa ada begitu banyak aset di luar sana, aset-aset yang didapatkan secara ilegal. Kita tahu betul bahwa korupsi itu masih merajalela. Banyak orang menggunakan kekuasaannya untuk kemudian mengendalikan aset-aset tertentu. Dengan bayangan seperti itu, saya kira RUU ini sangat diperlukan. Kita tidak perlu repot nanti dengan huru-hara mentersangkakan orang. Tapi kalau kita menemukan ada aset yang ilegal yang dimiliki oleh seseorang yang punya kuasa, asetnya kita ambil, orangnya tetap bisa berhidup dengan aman. Bung Lusius, keberlakuan undang-undang ini tadi kan sasarannya adalah aset, bukan orangnya. Tapi apakah ada ruang juga bisa menyeret pelakunya gitu? Selalu mungkin, tapi prosesnya berbeda dong. Berbeda. Jadi, selalu dipisahkan. Aset itu disita atau dirampas nanti tidak tergantung pada proses hukum yang berjalan. Jadi kalau sekarang kan aset itu bisa disita kalau proses hukumnya sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi menunggu itu semua. Tapi ini nanti begitu kita lihat di medsos misalnya ada orang yang kemudian punya aset yang luar biasa, menunjukkan kekayaannya, pamer dan lain sebagainya itu. Saat itu juga penegak hukum sudah bisa kemudian melakukan pengecekan, penyelidikan terhadap aset orang itu. Kalau ditemukan misalnya sumber dari aset yang ditunjuk itu adalah sumber ilegal gitu ya, saat itu juga dia bisa langsung merampas. Ada yang perlu di-clearkan ini, Bang Lusius. Ketika seseorang memamerkan kemewahannya itu, entah dia pejabat publik atau swasta, bagaimana isi undang-undang ini berlaku sama kepada berlaku sama. Entah dia pejabat publik ataupun bisa dijelaskan bahwa sumbernya itu ilegal gitu ya. Sumbernya itu ilegal. Poinnya di situ ya. Asetnya itu bersumber dari sumber ilegal. Saat itu juga aset orang itu bisa disita oleh sekalipun dia bukan pejabat publik. Betul. Sekalipun bukan, kalau kemudian bisa dibuktikan bahwa asetnya itu aset ilegal gitu ya, itu bisa dirampas. Artinya Bung Lusius, ini kan maksudnya akan ada proses yang cukup panjang juga ketika kita harus menyita barang-barang mewah yang memang dalam notabene-nya tadi legalitasnya kurang jelas, karena kita tidak bisa asal menuduh juga itu barang itu. Artinya ada proses juga di sana. Betul. Tapi kan proses itu kemudian bisa dilakukan oleh lembaga yang bertanggung jawab tadi itu gitu ya. Dengan segala instrumen yang dia miliki nanti dia bisa menyelidiki barang-barang itu gitu ya. Dan tentu yang paling mudah ya misalnya membandingkan pendapatan resmi orang itu berapa, aset itu dibeli kapan. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan, misalnya membandingkan pendapatan orang dengan kemudian aset yang dia miliki. Kalau kemudian dianggap timpang gitu ya, atau tidak masuk akal, itu kan sudah bisa kemudian mempertanyakan asal muasal aset itu gitu ya. Dari situ kemudian proses itu bisa dilakukan. Nah, Bung Lusius, ada ruang nggak alat negara nanti lembaga apapun untuk kemudian masuk ke ranah swasta untuk mencela hal seperti itu? Ya.
tergantung, itu dia untuk melihat sumber aset saja gitu ya. Untuk melihat sumber aset. Kalau misalnya aset itu adalah aset publik gitu ya, yang kemudian dikendalikan oleh pihak swasta misalnya itu tetap menjadi hak negara untuk kemudian mengambilnya kembali, ya, menjadi milik negara kembali. Legalitasnya kurang. Betul. Itu. Oke, Bung Lusius, ini pendalaman materi yang luar biasa. Tentu ini sangat diharapkan oleh pemirsa kita, pemirsa Fox Point TV, karena rancangan undang-undang perampasan aset ini juga menjadi semangat bersama, energi bersama untuk segera disahkan gitu. Karena tujuan akhir dari undang-undang ini, rancangan undang-undang ini kemudian bagaimana aset-aset yang tidak jelas itu secara legalitasnya itu bisa dikembalikan negara, kemudian bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Pendapatan negara ya. Kalau aset-aset itu bisa dikembalikan, itu kan punya nilai ekonomis, menguntungkan bagi negara gitu ya. Yang perlu kita pikirkan, apa memang ada begitu banyak aset gitu ya yang ilegal di negara ini yang kemudian membutuhkan satu undang-undang gitu ya untuk kemudian menertibkannya. Tapi saya pikir apapun itu ada niat baik di balik RU perampasan aset ini untuk memastikan tidak ada orang yang kemudian menikmati hidupnya dengan segala kemewahannya itu di atas aset ilegal yang dia kuasai. Demikian, terima kasih Bung Lusius untuk pemikirannya, untuk masukannya, untuk pandangannya terkait rancangan undang-undang perampasan aset ini. Harapan kita pemirsa, sama-sama kita dorong terus bersuara supaya bisa dipercepat oleh teman-teman di parlemen untuk mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset ini, sehingga aset-aset yang tidak jelas kepemilikannya atau legalitasnya itu bisa dimanfaatkan secara positif, dimanfaatkan secara baik untuk kepentingan banyak orang. Demikian, saya Norben Syukur dan teman saya Rio, saya mohon pamit dari studio Fox Point TV. Selamat sore.